Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas atau memenuhi salah satu tugas UTS dari peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamadita Madani Sukma dengan NIM 24108020141. Baik, di sini saya akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, baik, langsung ke materinya. Yang pertama ada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'bah bin Sa'id bin Taim bin Murrah Al-Tamimi, yang lebih dikenal dengan Abdul Al-Ka'bah di masa jahiliyah. Nah, beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 572 Masehi setelah kelahiran Rasulullah. Terpilih menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi pada usia 63 tahun. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada saat Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seorang yang akan menggantikannya, dan kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Nah, golongan Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubah, dan Abu Bakar meminta khalifah dari golongan Muhajirin dan mengusulkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi khalifah. Nah, Umar dan Abu Ubaidah menolaknya, dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya di sini terdapat perang Riddah, di mana 3 golongan pembangkang yang muncul sepeninggal Rasulullah, yaitu orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Nah, semua golongan itu diperangi sampai kembali kepada kebenarannya. Nah, pada perang ini disebut perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Nah, selanjutnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini terdapat pencapaiannya. Yang pertama di sini yaitu perluasan wilayah, melanjutkan perluasan wilayah ke daerah Syria di bawah kekuasaan Romawi. Pimpinan Kaisar pada itu dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Nah, perluasan tersebut dipimpin 4 orang panglima perang. Yang pertama di sini yaitu Yazid bin Abu Sufyan di Damaskus, yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs, dan yang ketiga Amr bin As di Palestina, dan yang keempat Surahbil bin Hasanah di Yordania. Nah, selanjutnya yaitu pembukuan Al-Quran, yang mana melihat para penghafal Al-Quran yang pada perang Riddah, dan sebagian menjadi korban. Nah, Umar bin Khattab mengusulkan supaya mencatat semua hafalan Al-Quran tersebut. Nah, Abu Bakar ragu dengan usulan Umar karena Rasulullah belum pernah melakukannya. Pada masa Rasulullah SAW, tulisan-tulisan Al-Quran belum dikumpulkan satu mushaf, tetapi masih berserakan. Akhirnya, Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Nah, Zaid berhasil menuliskan ayat-ayat Al-Quran tersebut dalam satu mushaf. Mushaf tersebut diserahkan pada Abu Bakar dan disimpan sampai wafat. Lanjut ke sahabat yang kedua Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Nah, nama lengkapnya yaitu adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy. Nah, silsilah Umar bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya ke-7, sedangkan dari pihak ibunya pada kakeknya ke-6. Nah, Umar bin Khattab ini dilahirkan di Makkah 4 tahun sebelum perang Fijar.
Menurut Ibnu Atsir, Umar dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah. Nah, terpilih menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi dalam usia 53 tahun. Nah, terbunuh atau wafat di tangan budak Persia bernama Abu Lu'lu atau dikenal sebagai Abdul Mughirah. Nah, meninggal dunia pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dalam usia 63 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria Khalifah Abu Bakar, di mana Khalifah Abu Bakar tersendiri kan sudah menjabat sebagai khalifah beberapa tahun. Nah, di sini kriteria Khalifah Abu Bakar tersendiri yaitu selanjutnya yang akan ditunjuk Abu Bakar yang tegas tidak kejam dan yang lembut tidak lemah. Nah, dua pilihan Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar bermusyawarah dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansari, Sa'id bin Zaid, dan yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Penetapan Umar sebagai khalifah ditulis pada suatu piagam pengangkatan. Nah, di sini juga terdapat perluasan wilayah, melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, Umar bin Khattab di sini melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan Abu Bakar, yaitu berhasil menguasai Jazirah Arab, Syria, Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Persia. Nah, di sini juga Umar bin Khattab juga mengurus administrasi negara. Yang pertama di sini membentuk 8 wilayah provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga mendirikan pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Yang keempat di sini kepala negara dibantu oleh Al-Khatib atau sekretaris negara, dijabat oleh Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Akram. Yang kelima membantu jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menangkap penjahat. Yang keenam membantu jawatan militer bertugas di daerah-daerah perbatasan seperti Kufah, Basrah, dan Wusta, dan diberi gaji secara teratur setiap bulannya. Yang ketujuh mendirikan Baitul Mal, memungut pajak dan lain-lain disimpan di Baitul Mal dan penggunaannya diatur oleh Dewan. Yang kedelapan yaitu mencetak mata uang sebagai alat tukar yang resmi dari negara. Yang kesembilan menciptakan kalender Islam atau tahun Hijriah. Nah, di sini juga Umar bin Khattab membangun seperti kota-kota baru atau memperbarui kota-kota lama dibangun dengan gedung-gedung bergaya Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai oleh seni Islami atau bisa disebut ya seni arsitektur. Nah, juga di sini terdapat ilmu qiraat. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini untuk mempelajari bacaan Al-Quran, Umar bin Khattab telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Palestina, Ibadah bin Al-Samit ke Hims, Abu Darda ke Damaskus, Ubay bin Ka'ab dan Abu Ayyub tetap di Madinah. Nah, sahabat, yang selanjutnya di sini pada penerus Khalifah Umar bin Khattab yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abdul Al-As bin Umayyah bin Abdul As Al-Syam bin Abdul Al-Manaf bin Qusay. Nah, beliau dilahirkan pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah. Nah, ada yang mengatakan lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah dan menikah dengan dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Terpilih menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dalam usia 70 tahun. Nah, beliau terbunuh oleh para pemberontak pada tahun 30 Hijriah atau
656 Masehi dalam usia 82 tahun. Nah, menjadi khalifah Umar pada saat Umar bin Khattab membentuk panitia 6 Ashab al-Sinta untuk memilih penggantinya sebagai khalifah. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesudah Umar wafat, panitia 6 ini memulai bersidang. Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga sesudah Umar bin Khattab. Nah, kebijakan yang dilakukan pada saat pada khalifah Utsman bin Affan yaitu di sini mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara dan membubarkan dewan pengelola Baitul Mal. Yang ketiga, tanah rampasan perang atau ditinggalkan pemiliknya di masa khalifah Umar dijadikan aset milik negara. Yang keempat, melanjutkan usaha menaklukkan Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Nah, di sini kebijakan selanjutnya yaitu meneruskan mushaf-mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu pada poin pertama yaitu Rasulullah memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran menurut dialek mereka masing-masing. Nah, yang kedua, sampai pada masa Khalifah Utsman membaca Al-Quran menurut dialek masing-masing kabilah sesudah sangat banyak variasi atau berbagai dialek. Nah, yang ketiga, Huzaifah bin Yaman mengusulkan untuk membuat mushaf standar bagi seluruh umat Islam. Nah, yang keempat, Utsman menerima usul Huzaifah dan membentuk panitia atau disebut panitia lajnah yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Nah, yang kelima, Al-Quran yang disimpan Hafsah disalin dan diseragamkan menurut dialek Quraisy. Nah, yang keenam yaitu 6 buah salinan tersebut, satu disimpan oleh Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam atau Syria. Nah, mushaf tersebut yang sudah diseragamkan disebut mushaf Utsmani. Dan selanjutnya di sini terdapat pemberontakan. Nah, keluarga Bani Umayyah dan sahabat-sahabat tertentu yang hidup mewah melimpah berkecukupan, sebaliknya rakyat hidup dalam kemiskinan sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Abdullah bin Sabah berhasil menggalang rakyat di Kufah, Basrah, dan Mesir supaya memberontak. Nah, para pemberontak tersebut mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Salah seorang pemberontak terkena panah yang datang dari kediaman khalifah hingga akhirnya mereka menyerbu rumah Utsman dan membunuhnya. Nah, lanjut ke sahabat Nabi yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Al-Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay. Nah, beliau dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menikah dengan putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah. Terpilih menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi dalam usia 58 tahun dan beliau terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ketika sholat subuh di Masjid Kufah pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dalam usia 63 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib ditunjuk menjadi khalifah oleh Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah meminta Ali untuk menggantikan khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada awalnya menolak, namun beliau setelah desakan banyak sahabat akhirnya Ali menerima dan dibaiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi tanggal 24 Juni 656 Masehi. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama,
memecat gubernur yang diangkat Utsman bin Affan, termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Nah, kebijakan yang kedua yaitu di sini mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan oleh koloni-koloni Khalifah pada Utsman bin Affan. Nah, di sini juga terdapat Perang Jamal yang dimana Ali menghadapi pemberontakan Talha, Zubair, dan Aisyah. Nah, peperangan yang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslimin. Setelah unta yang ditumpangi Aisyah dapat dibunuh, peperangan berhenti dengan kemenangan di pihak Ali. Nah, yang kedua di sini ada Perang Siffin, di mana Muawiyah dan penduduk Syam menuduh Ali ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Utsman. Nah, Muawiyah menolak membaiat Ali sebagai khalifah. Nah, Muawiyah ini dianggap sebagai pembangkang dan harus diperangi. Peperangan dihentikan setelah beberapa hari dan akan diselesaikan melalui sidang tahkim. Nah, di sini terdapat juga kaum Khawarij, di mana mereka yang keluar dari barisan Ali. Nah, pasukan Ali pada perang Siffin yang tadinya meminta untuk menghentikan perang dan menerima tahkim. Nah, di sini terdapat juga sidang tahkim yang tadi saya sudah sebut. Nah, tahkim tersendiri atau perundingan diselenggarakan pada bulan Ramadan 37 Hijriah atau Januari 659 Masehi di Dumat Al-Jandal yang terletak antara Madinah atau Damaskus. Nah, agenda perundingan ini ialah pertama yaitu Utsman terbunuh secara zalim. Nah, yang kedua yaitu siapa yang tepat untuk menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan terbunuh tadi. Nah, hasil sidang tahkim tersebut yaitu di sini menghentikan pemerintahan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing dan kemudian diserahkan pada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Tetapi di sini Ammar menyatakan bahwa ia telah menurunkan Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menetapkan Muawiyah sebagai penggantinya. Nah, kaum Khawarij berpendapat bahwa biang keladi perpecahan umat Islam adalah Ali, Muawiyah, dan Ammar bin As. Nah, kaum Khawarij berusaha membunuh ketiga tokoh tersebut di waktu yang sama, tetapi akhirnya hanya berhasil membunuh Ali. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.